Halo Grit Yakobian, selamat berjumpa di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Bersama dengan saya Antonia Nova, konselor dari Sekolah Santo Yakobus. Pada tema kita kali ini, kita akan bersharing tentang berprestasi di tengah pandemi. Sahabat Yakobian, dampak pandemi corona juga merambah di dunia pendidikan, sehingga aktivitas dan proses belajar saat ini masih dilakukan dalam bentuk virtual. Namun, keterbatasan aktivitas tidak menyurutkan Yakobian muda untuk tetap mengukir prestasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sharing dari beberapa Yakobian muda. Sebagian dari siswa-siswi terbaik Sekolah Santo Yakobus yang mampu mengolah waktunya, mengasah kemampuan diri, membuktikan dahsyatnya usaha hingga berbuah prestasi. Disebut sebagian karena seperti kita ketahui bahwa Sekolah Santo Yakobus memiliki banyak unit, dari unit kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Dan banyak peserta didik yang juga berprestasi di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut siswa berprestasi dari unit SD, Tristan Devano. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Salam COVID dulu kita nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bu Nova panggilnya Tristan atau Devano? Devano aja, Bu. Oh, Devano, oke. Baik, sahabat Yakobian, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Devano, kita akan melihat dulu penampilan dari unit TK, yaitu Marcelo. Hello everyone, my name is Marcelo. I'm going to tell you a story about the greedy lion. The greedy lion. Once upon a time, on a hot day, a lion in a forest started feeling hungry. He was starting to hunt for his food. When he found a hare roaming around alone. Ow, ow! Instead of catching the hare, the lion let it go. You can go, hare. A small hare such as this cannot satisfy my hunger, he said and scoffed. Then a beautiful deer passed by and he decided to take his chance. He ran and ran behind the deer, but since he was weak because of the hunger, he struggled to keep up with the deer's speed. Tired and defeated, the lion went back to look for the hare. To fill up his stomach for the time being. But it was gone. The lion was sad and remained hungry for a long time. The moral of the story is greed is never a good thing. Thank you for watching. Bye. Wah, demikian sahabat Yakobian penampilan dari siswa kami dari unit TK Sekolah Santo Yakobus. Baik, kita akan lanjutkan sharing-sharing kita dengan Tristan Devano. Tadi bagaimana perjalanan ke sini, Devano? Tadi sih agak macet ya, Oh, Bu. agak macet ya, sudah mulai macet ya. Tapi tidak telat, Bu. Oh, Syukurnya tidak telat. Oke. Baik,
Tristan Devano. Kalau boleh kita Jadi ngobrol-ngobrol. sekarang aku lagi di aula sekolah aku loh. Besar banget aulanya. Siapa ya ini ya? Hei, Bu Nova pernah lihat deh. Kamu murid Yakobus juga kan ya? Iya. Sini kita ikut ngobrol yuk. Kita ngobrol sini. Nova kan, Bu? Iya. Silakan duduk. Kita kenalan dulu. Ini ada adik kita. Namanya Tristan Devano. Adik kita ini murid dari unit SD. Kalau kakak ini siapa? Nama saya Ciara Madea, Oh, Ciara Amadea. Ciara Amadea ini dari unit mana? SMP. Oh, dari unit SMP. Nih, kita lagi mau ngobrol-ngobrol Ciara. Bu Nova ngajak Devano dan Ciara buat ngobrol tentang berprestasi di masa pandemi. Nih Tristan Devano dan Ciara sekolahnya masih virtual ya? Iya, Masih Bu. PJJ ya? Iya. Oh iya, selama sekolah di rumah, belajar di rumah, pernah menghasilkan prestasi dong? Nah, kita bakal bahas dulu nih Devano. Coba Devano cerita apa yang pernah Devano raih dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi itu Devano mengikuti beberapa lomba. Salah satunya yaitu Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional, Bu. Devano juara 1 di situ, Bu. Oh, itu Devano waktu Olimpiade Bahasa Inggris itu virtual atau ketemu offline? Virtual, Bu. Oh, virtual. Gimana tuh perasaannya ikut lomba virtual? Ya senang, Bu, apabila menang. Oh, akhirnya senang juga ya. Kalau dulu waktu offline sering ikut lomba ya? Biasanya kalau offline tuh Devano masih ngikutin lomba-lomba sekolah, Bu. Oke, lomba-lomba sekolah. Coba kita tanya lagi. Apa lagi nih yang mau kita tanyain sama Devano nih? Saya sudah punya daftarnya, Bu. Wah, coba kita lihat nih apa nih yang mau ditanya nih. Boleh ya Devano ya kita ngobrol ya. Boleh, Bu. Ngomong-ngomong Devano tuh kelas berapa? Devano tuh kelas 4B, Bu. Oh, kelas 4, baru kelas 4, tapi prestasinya sudah banyak. Iya, Bu. Oke. Terus Devano butuh apa untuk mengembangkan prestasi yang Devano punya? Yang Devano butuhkan yaitu Devano membutuhkan dukungan dari orang tua, teman-teman, para guru. Ya, Devano tuh butuh dukungan agar Devano jadi lebih semangat. Iya, tadi baru satu loh prestasinya loh, baru lomba bahasa Inggris. Ada banyak ya? Iya. Coba apalagi? Devano itu juara 1 Olimpiade Matematika, Bu. Wow, Olimpiade Matematika. Devano nggak takut sama pelajaran matematika? Tidak, Bu, malah Devano lebih suka pelajaran matematika, Bu. Oh, gimana sih tips and triknya supaya Devano suka dengan pelajaran matematika? Devano tuh menggunakan akal Devano. Jadi tuh Devano harus mengotak-ngatik angka agar mendapatkan jawabannya. Kamu kalau latihan ngutak-ngatik angka itu di mana? Devano di rumah latihannya sama papa. Papa yang ngajarin. Oh, Papa yang ngajarin. Oke. Nih Devano ya, Bu Nova denger-dengar selain Devano ada prestasi ikut lomba, olimpiade dan segala macam itu tuh. Devano katanya tetap jadi juara ya di kelas ya? Iya, Bu. Apa itu juara apa itu? Devano juara 1 paralel. Paralel. Dari kelas 1 semester genap sampai kelas 3 semester genap, Bu. Paralel itu apa sih, Ci? Paralel itu juara dari seluruh dari satu Satu angkatan? satu angkatan satu itu. angkatan. Berarti kalau kelas 4-nya itu ada berapa kelas, Devano? Kelas 4-nya itu ada 100 orang lebih ya, Bu, kira-kira. Oh, ada berapa kelas tuh? Ada 5 kelas. 5 kelas. Berarti Devano jadi juara di antara 5 kelas itu. Iya, Bu. Wow, ikut lomba, terus juara juga di kelas gitu. Ini lombanya lomba bahasa Inggris sama matematika loh. Iya. Ada lomba selain matematika dan bahasa Inggris yang pernah Devano raih? Ada, Bu. Apa itu? Itu Devano pernah juara 1 lomba membaca puisi, Bu. Baca puisi. Iya, Bu. Wow, gimana tuh cara mempersiapkannya Devano? Devano latihan setiap weekend, setiap hari. Kalau misalnya ada istirahat, Devano biasanya latihan hingga waktu main Devano berkurang, Bu. Jadi kamu nggak main? Iya, waktu main Devano berkurang. Ya gimana nih?
Tapi kamu senang nih? Iya dong. Oh, senang. Terus Devano, lingkungan yang seperti apa yang mengembangkan potensi kamu sehingga menghasilkan prestasi? Lingkungan di mana orang-orang di sekitar Devano itu menyemangati Devano, memberikan semangat kepada Devano, mengajak Devano melakukan hal-hal baru yang dapat mengembangkan potensi Devano. Oh, kamu nemuin lingkungan itu di sekolah Santo Yakobus dong? Iya. Wah, sekolah Santo Yakobus membantu Devano untuk menghasilkan prestasi-prestasi itu. Iya, Wah, Ya pastinya dong, Bu. Oke deh. Apalagi Ci, kamu punya pertanyaan apa lagi? Menurut Devano, siapa aja yang selama ini berperan dalam perkembangan prestasi? Orang tua, keluarga, teman-teman, sekolah, itu semua mereka mendukung Devano. Kalau teman-teman Devano biasanya itu membantu like apabila Devano melakukan lomba puisi dan membutuhkan juara favorit. Wah, membantu like gitu. Jadi Devano info-info nih ya ke temen ya. Aku lagi lomba gitu ya. Oke. Selain itu, selain teman, keluarga gitu, kamu dapat kesempatan ikut lomba itu dari mana? Devano jadi perwakilan sekolah juga, Bu. Oh, perwakilan sekolah. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu guru melihat nih, wah Devano nilainya bagus, penampilannya oke, kita coba untuk ikut lomba gitu. Iya gitu. Oke. Devano yang disuruh perwakilan sekolah ikut lomba apa? Ada tuh pas Devano masih kelas 3 ya. Pas masih kelas 3 Devano disuruh ikutin lomba puisi. Devano tuh udah jam kayaknya 11 malam berlatih sama Bu Ledi sama wali kelas Devano yaitu Bu Salva dulu. Wah, kamu rela tuh latihan jam 11 malam rela? Iya, pernah jam 11, pernah jam 12 juga, Bu. Menurut Devano nih ya, tips-tips apa sih yang diperlukan oleh anak-anak atau sahabat Yakobian supaya bisa berprestasi seperti Devano? Kita harus terus berlatih dan kita harus memperbaiki kesalahan dan kekurangan kita agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Wah, walaupun jam 11 malam Ci, walaupun misalkan ada ulangan, ya, Iya. walaupun waktu bermainnya sedikit, kita harus rela, ya, harus rela ya Devano ya. Iya, harus rela. Oke, selain itu menurut Devano nih ada nggak sih suka dan duka waktu mempersiapkan lomba-lomba itu? Kalau sukanya Bu, Devano misalnya mengikuti lomba puisi nih Bu, tapi penyelenggaranya itu bergengsi Bu. Wow, penyelenggara yang paling bergengsi itu yang seperti apa deh? Lembaga pendidikan dan kebudayaan. Devano kan itu udah menang Bu. Devano juga berfoto dengan kepala lembaga kebudayaan dan pendidikan. Wow, kita belum pernah ya foto Ici ya? Iya, Ih, tiba-tiba kita aku kawan cukup ya. banget. Mas pas pandemi ya Bu. Oh, pas Kalau pandemi. misalnya nggak pandemi, Devano bertemu dengan Anies Baswedan. Wow, Bapak Anies Baswedan ya? Mantan Menteri Pendidikan Indonesia? Iya Bu. Oh gitu. Terus Devano, aku pengen tahu, Devano suka apa dari Yakobus? Kalau dari Yakobus itu memberikan dukungan kepada siswa-siswinya, juga memberikan hadiah bagi para murid yang berperingkat paralel. Contohnya mendapatkan diskon SPP sebesar 50%. Wow. Devano Bu, di bayaran Devano. Wah, Devano jadi dapat beasiswa diskon SPP Iya Bu. dari kelas 1 sampai kelas Sampai 3, sekarang, sampai Bu. sekarang nih Iya, kelas sampai 4. sekarang masih ada Bu. Berarti sahabat Yakobian, kalau berprestasi di sekolah kita ada apresiasinya ya Ci? Ya pastinya dong. Pastinya dong, setiap usaha pasti ada hasilnya. Tadi Bu Nova lagi tanya suka dan duka. Sukanya terus tadi yang kita dengar, ada nggak sih hal-hal yang duka buat kamu yang kurang menyenangkan mempersiapkan lomba-lomba itu? Ya pernah ada lomba Bu, Devano sudah berlatih sampai jam 10-11 malam. Terus itu videonya berulang-ulang kali Bu, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi hasil peringkatnya kurang memuaskan Bu. Devano tidak bisa mendapatkan peringkat Bu. Tapi itu tidak membuat kamu putus asa kan? Iya dong Bu, Devano Pasti nanti coba lagi. bersemangat 2 kali lipat. Oh, ini nih, ini contoh anak Yakobus selalu bersemangat Ci. Ternyata walaupun kalah nggak apa-apa, masih bisa coba lagi ya. Iya Bu. Oke deh. Apa Ci? Kamu punya pertanyaan apa lagi Ci?
Hah, aku tahu. Apa keinginan terbesar Devano? Keinginan terbesar Devano itu Devano selalu ingin berprestasi dan juga Devano ingin mempertahankan prestasi yang Devano sudah dapat. Oh, Susah nggak sih mempertahankan prestasi? Ya pasti susah Bu, tapi kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Bu Nova senang nih. apa pesan-pesan Devano untuk sahabat Yakobian untuk tetap berprestasi? Pesan Devano itu tidak putus asa dan terus bersemangat, dan juga kita harus tetap semangat agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sahabat Yakobian, Devano, siswa kelas 4 SD Sekolah Santo Yakobus berpesan, kita harus tetap semangat ya. Iya. Sekalipun pandemi, kita harus tetap semangat. Baiklah sahabat Yakobian, ini adalah perwakilan salah satu siswa terbaik kami dari SD Santo Yakobus. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan siswa-siswi kami dari unit SMP, SMA. Tapi sebelum kita berbincang, kita akan mendengarkan dulu penampilan dari siswa SMP kami. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia
kami Band David dengan lagu Mengejar Matahari. Kita akan lanjutkan Selasa sharing kita ini dengan sharing-sharing dari siswa SMP dan SMA kami. Bersama dengan saya, Antonia Nova dan Ciara. Juga kita akan panggil teman kita lagi, Ci. Kita mau panggil ya. Kita akan panggil Kimberly Adiputri, siswa dari SMP Santo Yakobus, dan Gabriel Kapolista, siswa dari SMA Santo Yakobus. Silakan. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, kalau Ibu bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Gap, sehat Gap? Sehat Bu. Sehat. Ibu gimana Bu? Sehat? Sehat. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tadi Bu Nova dan Ciara udah ngobrol sama adik kita dari SD. Sekarang kita akan ngobrol dari kakak-kakaknya yang di SMP dan di SMA. Sama Ciara dulu belum ngobrol juga. Ternyata Ciara ini selain bisa temenin Bu Nova, tadi ngobrol dengan adik SD, Ciara juga berprestasi. Apa sih Ci prestasi yang pernah kamu raih? Wih, kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak nih. Apa? Satu? Juara 1 lomba tutur kitab suci tingkat KAJ. Wow. Juara 1 lomba tutur kitab suci tingkat dekanat. Juara 1 lomba tutur kitab suci tingkat paroki Kelapa Gading. Oh, kamu tuh bisa bertutur kitab suci dari tingkat gereja, dekenat, sampai KAJ. Wow. Selain itu ada lagi nggak Ci? Gantian dulu lah. Oh, gantian dulu. Oke. Siapa yang mau duluan nih? Kim atau Gab duluan? Yang mau cerita tentang prestasinya? Ladies first deh. Oh, ladies first. Silahkan Kim. Prestasi saya menang juara 1 lomba cerdas cermat rohani anak tingkat nasional. Wah, tingkat nasional. Lomba cerdas cermat rohani loh. Wow. Ibu ini anaknya udah pinter banget Bu, udah pinter-pinter banget Bu. Anak terpintar yang pernah saya ketahui Bu, pinter banget ini. Pinter banget. Pinter banget. Oh, jadi buat bicara tentang rohani tidak diragukan lagi dong ya. Tidak diragukan, Bu. lagi. Nasional, Ci. Nasional. Kalau Gap, kamu punya prestasi apa Gap? Aku juara 1 Storytelling Competition AECS, Annual English Competition and Seminar, yang diadakan oleh English Students Association Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, Ciara tahu Universitas Pendidikan Indonesia? Saya tidak tahu apa-apa. Oh, di mana itu? Universitasnya di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Ini tingkat nasional. Oh iya, selain berprestasi, ternyata Ciara ini YouTuber juga loh. Kamu kasih tahu dong Ci, YouTube channel kamu tuh apa sih? Saya boleh mempromosikan sekarang? Boleh. Yang menonton ini subscribe ya ke CNX Adventures. Subscribe. Subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe Sekolah Santo Yakobus Ci, ya kan? Sekolah Iya. Santo Yakobus juga punya channel YouTube sendiri loh. Oke. Tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol tentang prestasinya. Ini kan masa pandemi loh, kok kalian bisa tetap berprestasi? Bagaimana menguatkan diri atau bagaimana memotivasi diri untuk tetap bisa berprestasi walaupun masa pandemi? Yang penting sih selalu belajar terus, juga menyicil jika ada ulangan atau lomba-lomba lainnya. Harus tetap semangat dan tidak patah semangat walaupun selama pandemi. Supaya belajarnya tidak bosan juga sambil bisa mendengarkan musik contohnya. Oh, jadi kamu tuh ikut lomba juga, tapi juga belajar tetap berprestasi, Kim? Iya. Wah, mantap ya, siswa Yakobus loh. Kalau Gap, gimana Gap? Memotivasi diri supaya tetap berprestasi loh, walaupun masa pandemi. Ngomong-ngomong itu lombanya kapan? Lomba itu? Sekitar sebulanan lalu lah. Oh, sebulan yang Baru-baru ini, lalu. Itu lombanya virtual? Iya. Oh iya, gimana tuh cara memotivasinya supaya tetap bisa lomba walaupun pandemi? Karena hadiahnya uang. Enggak, bercanda. Ternyata apa? Itu kan bercandanya, yang seriusnya apa, Gap?
Ya sebenarnya ya, ini tuh aku baru-baru doang ikut-ikut lomba begini. Niat aku tuh intinya istilahnya keluar dari zona nyaman lah. Sekali-kali nyoba begitu gitu kan. Dia mau keluar dari zona nyaman, makanya ikut lomba. Tapi yang jadi pertanyaan Bu Nova nih ya, kalian tuh ikut lomba itu, siapa sih yang menginformasikan kegiatan lomba itu? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Oh ya, Ciara, oke. 100% mama. Oh 100% mama. Lalu berikutnya? Mama doang. Yakin ya, cuman mama aja ya? Soalnya mama yang suka lihat WhatsApp itulah. Oh gitu, mama yang menginformasikan gitu. Oh ini ada lomba ikut gitu ya. Oke, dari keluarga. Kalau Kim, siapa yang informasikan ikut lomba itu? Saya pertama kali diinformasikan oleh sekolah yang Santo Yakobus, terutama guru agama SD Bu Ari. Oh, dari gurunya, orang tua, guru. Oke. Kalau Gap, lombanya siapa yang informasikan? Saya juga dari pihak sekolah sih, terutama dari guru Inggris saya, Miss Emi. Oh, dari guru bahasa Inggrisnya. Sebenarnya nih, ya kalau ditanya-tanya nih kalian udah diminta untuk ikut lomba ya. Kira-kira nih, apa sih yang kamu butuhkan untuk kamu bisa mengembangkan potensi-potensi yang kalian milikin ini? Lingkungan yang mendukung saya untuk mengembangkan potensi saya supaya bisa terus berprestasi, juga menyemangati saya terus. Oh, dia butuh lingkungan, butuh yang semangatin. Kalau siapa nih? Siapa dulu nih yang mau cerita nih, mau? Gap atau Ciara? Aku deh. Oke. Yang pertama dibutuhkan itu tekad yang kuat. Oh, tekad loh. Oke. Selain tekad juga kita pastinya membutuhkan lingkungan lah. Lingkungan yang akan support, akan mendukung kita dalam perjuangan kita. Tekad tadi, lingkungan yang mendukung, tekad. Oke. Kalau Ciara sendiri? Menurut aku disiplin sama support. Karena kalau disiplin butuh disiplin membagi waktu, kapan belajarnya, kapan belajar bahannya, terus kapan nonton YouTube. Oh gitu, ternyata banyak faktor ya, dari luar dan dari dalam diri juga. Kalau disiplin, yang bikin disiplin siapa? Kita sendiri atau diminta orang tua untuk disiplin sih biasanya? Lebih banyak orang tua. Oh, faktor pembiasaan ya, faktor pembiasaan, gak apa-apa. Kenapa Ci, lihat-lihat itu mau nanya apa sih? Kayaknya Ciara udah siap-siap nih pertanyaan buat Kimberly atau buat Gap. Apa keinginan terbesar kalian? Siapa mau duluan? Keinginan terbesar aku itu mau menjadi seorang yang bisa sukses tentunya. Dan menjadi pribadi yang dapat membantu orang-orang di sekitar saya. Wow, dia mau sukses lalu membantu orang-orang di sekitar. Good. Terus kalau Kimberly? Wah, keinginan besar, susah ya, banyak keinginan soalnya. Banyak ya, satu atau dua aja dulu deh. Ya. Keinginan terbesar aku mengikuti lomba CCR remaja di Kupang tahun depan. Apa itu lomba CCR? Cerdas Cermat Rohani. Oh, cerdas cermat rohani, Ci. Di Kupang loh. Wow. Kamu belum cerita loh, apa sih keinginan terbesar kamu, Ci? Saya ingin terkenal. Oh, Saya ingin terkenal. Ingin terkenal, ambil pekerjaan yang gampang menghasilkan banyak duit, dan saya pensiun muda. Wah, masih muda sudah berpikir bagaimana pensiun muda. Oke. Apalagi Ci yang kamu mau obrolin sama teman-teman kita? Apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Nah, pernah ya ngalamin suka duka dalam mencapai keinginan kan? Nah, apa? Caranya dulu apa suka dukanya dulu? Caranya dulu aja ya. Saya sih berdoa semoga tahun depan bisa dipilih lagi. Oke. Kalau Gap? Ya caranya tentu kita harus bekerja keras. Dan yang paling penting kita harus percaya dengan rahmat Tuhan. Wah, percaya dengan rahmat Tuhan. Kerja keras, percaya dengan rahmat Tuhan. Kalau Ciara? Disiplin waktu.
Dari tadi Ciara bilangnya disiplin, disiplin, Karena dan disiplin saya tidak ya. disiplin. Oh gitu ya. Mama saya ngingetin mulu, disiplin ya, disiplin ya. Oke, orang tua yang membantu Ciara untuk tetap disiplin ya. Oke, menurut kalian nih ya, tadi kan kita udah sedikit mau tanya-tanya tentang suka duka. Pernah dong ngalamin suka duka dalam mencapai prestasi? Kita mau cerita yang sukanya dulu apa yang dukanya dulu? Suka dulu dong. Oh suka dulu, oke. Apa Gap? Kamu punya cerita suka apa dalam meraih prestasi? Ya suka sih kayaknya tentang perjuangannya ya. Perjuangannya itu sebenarnya seru sih. Meski Perjuangan yang banyak seperti halangannya. apa yang pernah kamu alami yang menurut kamu seru? Ya seperti latihan, terus melakukan revisi beberapa kali, dibantu oleh kakak-kakak kelas dan guru-guru juga. Kak, jangan lupa Kak, sukanya pas menang Kak. Oh Betul. iya, itu ya kalau menang menambahkan suka dalam hidup ini. Kalau Ciara tapi Meri nih yang mau cerita dulu tentang suka dukanya. Kalau sukanya tentu senang dan bangga saat menang dong ya. Dapat hadiah juga kan. Oh dapat hadiah. Oke. Lalu saat latihan juga senang karena akhirnya bisa bertemu teman yang di luar sekolah. Lalu saat latihan juga banyak dibayarin makan siang. Lumayan makan siang gratis. Iya ya, ternyata banyak ya sukanya ya, sahabat Yakobian. Kalau kita berprestasi ternyata kita banyak mendapatkan hal-hal yang menyenangkan ya, walaupun tetap ada usaha yang dilakukan. Kalau Ciara apa sukanya dalam berprestasi? Hadiahnya double, Wah. satu dari pihak lombanya, satu dari orang tua. Wah, ternyata orang tua Ciara ini juga selain membantu Ciara untuk disiplin, juga memberikan apresiasi juga ya, ternyata ya. Oke, sip. Itu tadi baru sukanya doang. Pernah dong ngalamin yang gak enak dalam mempersiapkan lomba-lomba ini? Nah, siapa yang mau cerita duluan nih? Aku lagi deh. Oke. Jadi duka yang pernah aku alami itu pas persiapan untuk final lomba kemarin. Jadi persiapannya itu hanya 1 malam dan kita Hanya harus 1 malam. kita harus menulis dan mengingat cerita kata per kata hanya dalam waktu sedikit. Grogi Jadi- ya Kak. Grogi banget sih, gila. Apalagi stresnya lagi, gila. Sebelum lomba itu udah keringetan banget. Tapi untungnya bisa sih karena nggak patah semangat. Dukanya ya harus mengingat satu kata demi satu kata ya. Wah, capek tuh ingat-ingat gitu, aduh. Kalau Ciara apa dukanya? Kalau saya dukanya pas lagi nggak mood untuk belajar gitu doang. Terus tiba-tiba baru ingat, oh aku masih harus belajar. Lombanya dalam 1 minggu, butuh belajar. Tapi aku nggak mau belajar. Tapi kita harus belajar. Iya, ternyata walaupun lomba di luar sekolah tetap harus melakukan tugasnya di sekolah gitu ya. Double ya. Walaupun kadang males ya. Wah, stres kadang katanya ya. Kalau Kim gimana? Dukanya apa dukanya? Dukanya soal yang dihafalkan jawabannya harus banyak, ada sekitar 400. Lalu selain dari lomba juga banyak tugas dari sekolah dan banyak ulangan juga. Jadi agak harus membagi-bagi waktu supaya nggak bentrok. Oke, tugas sekolah, harus juga mempersiapkan diri untuk lomba gitu kan. Tapi semuanya itu terbayar ya kalau kalian menang ya. Iya dong. Rasanya puas banget ya. Iya. Nih Bu Nova ada satu pertanyaan nih yang Bu Nova pengen tahu. Apa sih yang kalian suka dari sekolah Santo Yakobus? Nah, siapa dulu yang mau cerita nih apa yang kalian suka? Oke. Ciara nih sekolah di Yakobus dari apa? Dari TK, Dari SD, kelas SMP? 1. Dari kelas 1 SD. Ah, Oke, apa yang Ciara suka? yang paling utama gurunya ramah banget. Gurunya ramah banget. Oke. Terus Terima kasih Ciara. Fasilitasnya juga memadai. Terus areanya besar, ada klinik di samping sekolah, di dalam sekolah. Adek aku waktu itu tahun lalu dia jatuh, kena kepalanya berdarah kan kepalanya kan. Langsung dibawa ke klinik, dalam 5 menit udah, aku aja belum tahu dia udah masuk klinik. Jadi kalaupun kenapa-napa,
tetap aman ya di sekolah kita ya. Emang ada fasilitas apa aja Ci di sekolah kita Ci? Kita ada lab IPA, terus ada berapa lab IPA aku nggak tahu ada berapa. Terus ada lift, Ada terus lift, ada kantin, ada klinik. ada lab itu banyak ya. Kalau di SMP ada lab IPA. Ya ada Kalau- banyak lab, cuman aku Iya. cuma pernah masuk satu. Nama kita lagi pandemi sih Ci, jadi belum bisa masuk ya. Oke, ada lagi selain itu yang kamu suka dari sekolah Santo Yakobus? Mungkin Gap atau Kim yang akan menambahkan. Apa Gap yang kamu suka dari sekolah Santo Yakobus Gap? Sama sih kayak tadi, fasilitasnya ya. Ada 3 lapangan di sekolah ini. Wow. Laboratoriumnya juga lengkap, ada apotek juga. Lingkungannya juga ramah, gurunya ramah-ramah. Terus siswa-siswa lain juga ramah. Gap ini sekolah di Yakobus dari Dari kelas 7 SMP. kelas 7 SMP. Oke, kalau Kim, apa yang kamu suka dari sekolah Santo Yakobus? Sama sih, guru-gurunya baik dan ramah, juga fasilitasnya lengkap, juga yang terutama sekolah ini sekolah Katolik, Oke, sehingga bisa membimbing saya sebagai umat Katolik. Umat Katolik di sekolah Katolik jadi cukup terbantu ya untuk mengenali iman Katoliknya ya. Iya. Oke, sahabat Yakobian, pandemi ini masih tetap berlangsung dan belum tahu sampai kapan akan berlangsung. Tetapi pandemi ini tidak menyurutkan sedikit pun para Yakobian muda untuk tetap berprestasi. Nah, walaupun pandemi kalian belajar virtual di rumah, kalian tetap berprestasi. Apa sih tips-tipsnya supaya kalian tetap bisa berprestasi? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih yang mau Oh, memberikan oke, tips? aku dulu. Boleh. Yang pertama, itu kita harus berani ya. Kayak aku tadi, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Mengejar apa saja yang kita mau. Lalu kita juga harus selalu semangat dan disiplin dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Oke, semangat dan disiplin ya. Berani, semangat, disiplin. Oke, kalau siapa nih? Kimberly, Ciara lagi lihat-lihatan nih. Siapa yang mau cerita duluan nih? Oke, aku cerita dulu. Oke. Yang pertama, kita harus mikir nggak apa-apa kalau grogi. Yang penting saat lombanya atau saat apa nggak grogi. Lalu juga harus belajar dengan giat, harus disiplin membagi waktu dengan baik. Itu tipsnya ya sahabat Yakobian supaya tetap bisa berprestasi walaupun masih masa pandemi. Cira. Belajarnya jangan ngebut semalam. Jangan kebut semalam. Itu belajar kata mama saya. Belajarnya harus misalnya dalam 1 minggu lombanya. Belajar Senin dikit, Selasa dikit, Rabu dikit, Kamis dikit. Jadi diulang-ulang terus jadi ingat gitu doang. Ingat-ingatnya lebih baik daripada sistem SKS. Oke, jangan kebut semalam ternyata sahabat Yakobian. Oke, kira-kira dari semua tips-tips itu ada nggak kalian mau memberikan pesan-pesan terhadap sahabat-sahabat Yakobian supaya bisa setidaknya berprestasi loh seperti kalian? Ada pesan-pesan untuk teman-teman di manapun sahabat Yakobian berada? Aku ada deh. Apa Gap? Meski dalam masa pandemi ini kita pasti mengalami banyak duka juga kan, suka dan duka. Tapi yang harus kita ingat itu kita harus selalu semangat dalam melakukan semua hal yang kita lakukan. Dan juga kita harus selalu berani dalam mengambil semua keputusan agar tidak menyesal. Oke, Gap aja yang mau kasih pesan, Ciara, Kim? Oke. Walaupun ada segala keterbatasan karena sedang pandemi dan segala dilakukan dengan virtual, tetap harus semangat dan pantang menyerah, juga harus berusaha terus. Wow, pantang menyerah dan berusaha terus. Ciara? Rajin berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dan tetap disiplin. Wah, rajin berdoa dan terus bersyukur kepada Tuhan ya. Menyenangkan sekali ya sahabat Yakobian mendengarkan satu demi satu kemampuan Yakobian muda. Bangga untuk setiap prestasi yang kalian raih. Jadi anak muda yang mau berbagi dan tadi seperti Gap bilang bahwa kita harus menjadi berkat buat banyak orang ya. Oke, sahabat Yakobian, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan
perwakilan siswa-siswi terbaik kami masih punya banyak siswa-siswi yang juga menghasilkan prestasi. Tapi tentunya kami akan menginformasikannya nanti dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Sahabat Yakobian, tentunya prestasi yang diterima atau yang diraih oleh anak-anak ini adalah inspirasi untuk kita untuk tetap bisa berprestasi sekalipun masih masa pandemi. Tentunya prestasi seorang anak tidak hanya ditunjang dari bakat diri sendiri, tetapi juga didukung oleh support dari orang tua. Para sahabat Yakobian, pada akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sudah hadir bersama kami, bersama dengan siswa-siswi terbaik kami. Ada Ciara dari unit SMP, Kimberly dari unit SMP, Gap dari unit SMA, dan Tristan Devano dari unit SD. Terima kasih sahabat Yakobian telah hadir bersama kami di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Kita bertemu lagi di bulan depan dengan topik bahasan yang menarik yang lainnya. Tentu selalu dinanti para sahabat. Jangan lupa subscribe dan like channel Sekolah Santo Yakobus. Salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, nasionalis.